Tribuners, kembali lagi bersama saya Carol Tanot dan saat ini saya berada di rumah produksi kue bolen khas Bandung Manado yang bertempat di Rano Tanah Uweru, Kecamatan Manea. Nah Tribuners, kue bolen ini menjadi salah satu kue yang lagi hype nih di Manado. Nah buat teman-teman Tribuners di rumah yang penasaran, yuk ikutin kita terus. Aroma manis pisang karamel bercampur gurihnya adonan berlapis langsung menyambut tim Tribun Manado saat memasuki dapur produksi bolen pisang Manado khas Bandung, sebuah UMKM kuliner yang belakangan tengah naik daun di kota Manado. Nah Tribuners, usaha rumahan ini dikelola oleh pasangan suami istri Nova Rutce Yuriko 54 tahun, sang koki, dan Mulaida Haloloho 59 tahun selaku pemilik. Keduanya menghadirkan cita rasa bolen khas Bandung ke tanah Minahasa, namun dengan sentuhan unik khas Manado. Berbeda dari bolen pisang Bandung pada umumnya yang berukuran kecil, bolen buatan Nova memiliki karakter tersendiri. Ukurannya besar-besar, lebih padat, dan lebih berat. Satu box berisi 10 pieces bahkan mencapai lebih dari 1 kilogram. Meski demikian, harganya tetap ramah di kantong, hanya Rp55.000 per box. Selain ukuran, tekstur dan rasa menjadi daya tarik utama. Lapisan kulit yang renyah dan gurih membungkus isian pisang raja manis yang saat baru keluar dari oven langsung mengeluarkan karamel alami. Pilihan rasa coklat lumer dan keju khusus menambah kenikmatan di setiap gigitan. Ya, perkenalkan nama saya Mulaida Haloho dan istri saya Nova Raintum. Ya, kami berasal dari Sumatera, kalau istri memang asli dari Manado. Untuk nama usaha ini namanya apa, Pak? Kue bolen pisang. Kue bolen pisang asal dari Khas Bandung, Manado. Manado. Kan ada juga nih yang usahanya itu molen ya. Namanya molen. Apa perbedaan molen sama bolen, Pak? Mungkin bisa di... Iya, berbeda, sangat berbeda ya. Kalau molen itu adalah pakai si pisang gepok, kalau bahasa Jawa bilang, kalau bahasa Manado bilang bahasa pisang sepatu ya. Oke. Dan itu dibungkus oleh adonan. Iya, iya. Setelah itu digoreng. Oke. Itu, dan dia tidak pakai topping, tidak pakai keju, tidak pakai filling atau lebih dikenal itu coklat lumer. Tidak pakai. Tapi kalau bolen pisang, bahan bakunya adalah pisang raja. Tidak bisa pisang lain. Harus pisang raja. Harus pisang raja. Mungkin ada alasan tersendiri kenapa harus pisang raja itu. Betul, karena pisang raja selain rasanya memang yang sangat manis. Dan dia kalau sudah panas, terutama kalau di oven, dia akan mengeluarkan karamel. Ya. Dan kalau pisang lain kita sudah pernah coba, dia cenderung asam, tidak bisa. Ya. Jadi harus pisang raja, tidak bisa pisang lain. Betul. Ya. Oke Pak, untuk UMKM ini sendiri atau usaha bolen ini sendiri sudah sejak dari kapan, Pak? Ini mulai sejak Juni 2025. Jadi sudah kurang lebih 5 atau 6 bulan yang lalu. Bisa diceritakan nih Pak, untuk awal mula ini usaha terbentuk, mungkin terinspirasi atau memang ide sendiri dari Bapak dan Ibu, silakan. Terus terang, saya dengan istri dan anak-anak memang pencinta bolen pisang. Jadi istri pernah ke Bandung membawa pisang bolen sebagai oleh-oleh, dan anak juga kebetulan ada tinggal di Bandung. Jadi ada kirim bolen pisang, tapi setelah habis kami cari-cari di Manado, tidak ada ya yang jual bolen pisang. Yang ada memang di sini kaya dengan kuliner, mulai dari makanan sampai kue dan pastry memang banyak di sini. Tapi bolen pisang jarang. Jadi istri berpikir bagaimana ya, ini peluang pasar yang bagus. Kue ini mungkin belum ada yang memproduksi secara banyak, massal. Bagaimana kalau kita bikin sendiri? Dan awalnya kita coba makan sendiri, enak, dan akhirnya dijual. Jadi memang kami pencinta bolen. Jadi saya terus terang, cucu, istri, anak-anak biar hari-hari berhadapan dengan bolen pisang ini, tapi nggak pernah bosan. Ya. Apalagi ada kandungan buahnya di dalam. Betul. Sudah pasti menyehatkan. Nah, Pak, untuk selanjutnya ini seperti apa proses pembuatannya? Mungkin bisa dijelaskan tahap demi tahap ya.
Ya, pertama memang dibuat kulitnya dulu dari adonan, Oke. biasa tepung dan lain-lain. Hmm. Ada resep khusus lah yang rahasia dapur istilahnya Ya, ya, betul, untuk betul, kulitnya. Dan kulitnya ada layernya. Oke. Jadi bukan hanya sekedar bungkus begitu, sudah layernya ada lapisan-lapisan. Dan setelah itu jadi dan itu ditimbang supaya sama beratnya, nggak mungkin cuma ditimbang rata-rata mesti sekian gram gitu dan itu sama semua, tidak boleh lebih dari itu atau kurang dari berapa gram itu. Oke. Nah setelah itu terbentuk baru disiapkan keju batang, coklat lumer atau lebih dikenal kalau di toko bahan roti namanya filling coklat. Oke. Baru seperti tadi namanya bolen pisang, isinya boleh pisang. Ya, betul. Pisang raja. Baru ada meses, ya baru ditopping dengan kuning telur di luar supaya nggak pucat ya. Baru dimasukkan oven, dipanggang kurang lebih 40 menit. Ciri khasnya bolen ini ya gemoy ya, Oh, karena gemoy. kalau di Bandung itu bolonnya kecil-kecil Hmm. ya. Nah, kami bikin bolennya gemoy, besar-besar. Makanya ada beberapa orang CS ya yang sudah biasa makan bolen. Ketika mereka beli, mereka kaget, wah bolennya besar-besar dan legit bolen ini. Ini sekali lagi bukan roti. Kalau roti ringan ya. Ya, betul. Kalau ini 10 pieces itu beratnya 1 kilo lebih, 1 Wah. kilogram lebih. Jadi memang kalau dibilang agak padat ya. Padat ya, karena ada unsur pisangnya itu Ya, kan berat. Betul, betul. Iya. Tantangan pertama bahan baku, terutama pisang. Oke. Karena kita tahu seperti kami yang sudah sebutkan di awal, kita tidak bisa menggunakan pisang jenis lain. Itu harus pisang raja. Sedangkan produksi pisang raja di Manado atau Sulawesi Utara khususnya tidak sebanyak seperti pisang lain, contohnya pisang goroho atau pisang sepatu. Nah, ini terbatas produksinya dari petani ya yang menanam pisang. Jadi kadang-kadang terus terang kami kadang-kadang tidak produksi karena terkendala di bahan baku pisang. Kerjasama resmi belum, tapi kami sudah bekerjasama dengan beberapa pengumpul pisang di daerah Minahasa Tenggara, Minahasa ya, mitra. mitra, tepatnya di Kampung Minanga kalau nggak salah. Jadi kita sudah kerjasama dengan pengumpul di sana, kalau ada pisang kami yang ambil. Untuk dari segi marketnya sendiri Pak, apa tantangan yang dihadapi? Ya marketnya karena kami masih relatif baru ya, Oke, jadi memang belum terlalu besar modal. ya. Ya sebenarnya sampai sekarang ini kami baru untuk pemasaran marketingnya baru sebatas menggunakan media sosial melalui reseller yang tadi ada berapa orang reseller di Kota Manado sampai ke Tondano, bahkan cabang sudah ada juga di Ratahan Minahasa Tenggara ya. Tapi itu saja. Sebenarnya kami bercita-cita kalau ada outlet di Kota Manado berupa toko begitu supaya tidak semua orang melek teknologi melihat media sosial ya. Betul, Pak. Kalau Betul. ada outlet kan mereka bisa beli langsung ke outlet betul. kita gitu. Iya, jadi kalau misalkan sempat lewat, ada outlet. Oh iya, roti. betul. Bagi yang suka-suka roti, suka-suka Bolen yang pisang bolen ya gitu. bisa beli langsung. Iya. Tidak harus karena tidak semua orang melihat Facebook atau Instagram ya kan. betul. Tidak itu. Strategi kami harus perbanyak stok karena reseller juga makin hari makin bertambah. Karena banyak yang berminat jadi reseller. Jadi mereka pasti mereka bisa ada yang jual juga door to door juga reseller sampai ke Matungkas ke Minut sana. Wah, Mereka jual dari rumah ke rumah. Jadi seringkali mereka ya saat ini rebutan karena produksi terbatas karena bahan baku tadi. Seringkali belum jam 5 sore udah habis. Wow. Padahal sampai malam masih ada yang nyari. wah. Petani-petani yang tanam pisang raja, Iya. boleh hubungi kami nanti. Oke. Bahwa kami punya stok pisang, ayo Iya, betul. hubungi kami pisang raja, khusus pisang raja ya. Dan pisangnya sudah tua, jangan yang masih muda-muda karena yang muda kami tidak pakai juga, kami buang karena biar dia sudah kuning, sudah matang, dia tetap Rasanya tawar. tawar. Jadi ya kami tidak pakai yang masih muda. Karena beberapa pernah stok drop ke kami yang muda. Jadi ya sama aja buang-buang uang kami. Iya, betul. Ya, yang jelas kami bisa mempekerjakan beberapa orang, Ya, walaupun belum betul-betul punya income yang benar-benar besar ya. Ya,
Ya, betul. Dan reseller-reseller juga menikmati pekerjaan ini, mereka happy, mereka punya penghasilan tambahan karena rata-rata reseller kami adalah ibu-ibu ibu rumah tangga, jadi membantu penghasilan suami juga ya. Ya, betul, betul. Karena reseller kami sampai sekarang ini belum ada bapak-bapak, semua ibu. Oh, iya. Jadi membantu penghasilan suami. Penghasilan Jadi ya ada kebahagiaan tersendiri bagi kami, saya dengan istri bisa menambah penghasilan bagi teman-teman. Untuk harapannya sendiri dari Bapak Ibu dari usaha ini apa? Ya semakin dikenal oleh masyarakat Manado dan Manado dan Sulawesi Utara khususnya, ya itu yang kami inginkan, dan semoga ada petani pisang raja yang mendengar ini supaya mereka rajin menanam pisang raja. Betul. Karena pisang itu tidak bisa ditawar, itu raw materialnya istilahnya. Ya, betul. Raw material itu bahan baku utama. Kalau tepung kan bisa kita beli di mana saja ada ya, telur dan sebagainya. Tapi kalau pisang enggak bisa. Memang tidak bisa ditawar, harus pisang raja. Iya, betul. Ya, kita pelaku bisnis UMKM ya pintar-pintar cari peluang ya. Betul. Kira-kira apa yang diminati masyarakat, baca situasi, barang apa yang masih termasuk jarang di daerah itu, kita baca peluang. Dan yang utama adalah jaga pelayanan dan kualitas. Betul. Itu yang penting. Dan higienis, itu paling utama. Betul, betul. Jadi harga terjangkau, higienis, dan rasanya enak. Saya yakin alhasil masyarakat pasti beli. Ya, jadi bolen pisang ini banyakkan bapak-bapak atau bapak di kantor kan, mereka teman kopi ya, teman ngopi istilahnya. Oke. Jadi mereka maunya jam 7 pagi sudah delivery, Oke. sudah dikirim ke reseller sudah kirim ke pembeli. Itu jam 3 subuh kami sudah mulai kerja. Oke. Jam 3 sudah produksi. Oke. Dan sampai jam 3 sore. Sampai jam 3. Tapi jualnya ya 24 jam sampai habis. Iya, sampai habis. Iya. Iya. Siang sudah. Kadang-kadang siang sudah habis. Wow. Jadi tidak tentu ya, tapi produksinya selama bahan baku masih ada, Ya. mainkan terus. Iya. Sudah pagi sudah ada. Sudah. Jam 5 pagi sudah ada. Nah, Tribuners, kalian sudah melihat kan bagaimana kue bolen khas Bandung Manado ini. Nah, buat teman-teman Tribuners di rumah yang ingin menyicipi, penasaran dengan rasa kue bolen khas Bandung Manado ini, bisa langsung datang ke rumah produksinya yang ada di Ranotana Awero, Kecamatan Wania, atau bisa juga diorder melalui sosial medianya yang ada di bawah sini. Oke Tribuners, jadi itu saja untuk video kita kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.